Pemirsa Metro Pagi Prime Time, kami awali dengan kilas peristiwa. Di antaranya diduga karena terpleset, seorang warga di Kudus, Jawa Tengah terseret arus sungai hingga ditemukan meninggal dunia. Diduga akibat terpeleset, seorang warga hanyut terseret arus Sungai Gelis di Desa Jurang, Kecamatan Gebuk, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena tim SAR harus berjibaku dengan derasnya arus air sungai. Sebelumnya korban sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga, sehingga dilakukan pencarian oleh 70 personel tim SAR gabungan. Diduga korban terpleset dan jatuh saat hendak mengambil satu karung jagung miliknya. Setelah melakukan pencarian beberapa saat, tim SAR akhirnya menemukan korban terjepit celah bebatuan tak jauh dari lokasi awal ia terpleset. Dalamnya tebing sungai serta derasnya arus membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Warga pun diimbau lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar aliran sungai, terutama saat debit air meningkat. Ratusan rumah di dua desa di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir hingga 1,5 meter. Banjir terjadi usai hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Kamis malam. Hingga Jumat sore, ketinggian air bervariasi, mulai dari 40 cm hingga 1,5 meter. Selain merendam permukiman warga, banjir juga mengakibatkan terputusnya akses jalan sehingga mengganggu aktivitas warga. Seluruh warga yang terdampak banjir mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara sejumlah relawan bencana masih bersiaga di lokasi banjir. Diketahui sedikitnya 500 kepala keluarga terdampak banjir kali ini. Warga berharap adanya bantuan berupa sembako dari pemerintah setempat, sebab saat ini bantuan yang ada belum seluruhnya merata. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan sungai Kali Ulu yang tak mampu menahan debit air, sehingga banjir merendam permukiman warga. Ini banjir dari semalam ya, dari pagi sekitar jam 2 pagi, jam 12 itu udah naik. Udah mulai naik? Ya, semata kaki. Nah, besar-besarnya udah hampir mau sahur lah, jam setengah 3 pagi, jam 3. Pas masak sahur. Ini luapan dari apa sih Pak? Dari kali kan, itu sungai udah kalinya deket, apa hujannya gede. Pendangkalan juga nggak kayak gitu? Iya, pendangkalan. Di sini pendangkalan dan penyempitan. Kalau di atas kan udah 30 meteran kali. Kalau di sini paling tinggal berapa meter? 3 meter, 4 meter. Iya, jadi pembuangannya agak lambat. Terdekat aja saudara-saudara atau yang lebih tinggi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi khatib pada sholat Jumat perdana di Masjid Negara IKN. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menak juga meninjau sejumlah fasilitas vital di kawasan KIPP, serta menyalurkan bantuan Al-Quran dan kurma bagi para pekerja hingga masyarakat sekitar. Dalam khotbahnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, di mana masjid tidak hanya dimakmurkan oleh warga, namun juga harus mampu memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Menak berharap Masjid Negara IKN dapat menjadi simbol toleransi dan kemuliaan, serta menjadi rumah besar bagi kemanusiaan. Usai menalankan ibadah, Menak juga melakukan aksi simbolis penanaman pohon di Plaza Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Harus menjadi pusat pemberdayaan umat, ya. Bukan saja umat memberdayakan masjid, tetapi masjid sebaliknya harus memberdayakan umat. Masjid ini harus menjadi mercusuar untuk toleransi. Masjid ini harus menjadi simbol pemersatu umat. Masjid itu adalah rumah besar untuk kemanusiaan. Masjid itu adalah tempat untuk memberikan pencerahan, kemudahan urusan masyarakat. Masjid untuk tempat mendekatkan diri kepada Tuhan. Masjid untuk mengingatkan kepada kematian. Masjid juga untuk tempat untuk berprestasi. Masjid itu untuk arena untuk mencontoh Nabi. Saya kira itu yang penting. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.